Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan saya Farhan dengan NIM channel D024202 channel D024023 dari Prodi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mudah melaporkan dan mengisi SPT pajak. Oke, langsung saja. Apa itu SPT dan mengapa penting? SPT atau surat pemberitaan adalah laporan pajak tahunan yang wajib disampaikan oleh setiap wajib pajak, baik pribadi maupun badan usaha, kepada Direktorat Jenderal Pajak. SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan dan membayar pajak yang terutang, objek pajak atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pentingnya pelaporan tepat waktu. Melaporkan SPT tepat waktu adalah kewajiban yang harus dipenuhi untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda atau bahkan sanksi pidana, keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pelaporan dan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, pelaporan SPT yang benar dan tepat waktu menunjukkan kepatuhan wajib pajak terhadap sistem perpajakan negara. Dampak positif dan statistiknya yaitu kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT berkontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Pada tahun 2024, misalnya lebih dari 50 juta wajib pajak di Indonesia telah melaporkan SPT mereka secara online, menunjukkan peningkatan kesadaran dan kemudahan dalam pelaporan pajak. Ini adalah bukti bahwa sistem pelaporan pajak semakin efisien dan mudah diakses. Begitu teman-teman. Oke, langsung saja jenis-jenis SPT yang perlu diketahui. Ada SPT tahunan orang pribadi, yaitu formulir formulir 1770 untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan lain-lain atau yang memilih penggunaan pemuka. Yang kedua, formulir 1770S yang sederhana untuk wajib pajak dengan penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta per tahun. Yang ketiga yaitu formulir 1770 SS sangat sederhana. Untuk wajib pajak dengan penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta per tahun. SPT tahunan badan usaha formulir 1771 digunakan oleh wajib pajak dan badan usaha termasuk PT, CV, yayasan, koperasi, dan organisasi lainnya. Formulir ini lebih kompleks karena mencakup laporan keuangan perusahaan. Pilihlah formulir SPT yang sesuai dengan jenis penghasilan dan status pajak Anda untuk memastikan laporan yang akurat dan benar. Begitu teman-teman. Persiapan sebelum mengisi SPT-nya yaitu kumpulkan dokumen penting. Kalian tuh harus mengumpulkan dokumen yang diperlukan seperti bukti potong pajak yaitu formulir 1721 A1 atau A2 dari perusahaan dan pelaporan keuangan jika memiliki usaha dan nomor pokok wajib pajak. Itu jangan lupa teman-teman. Kelengkapan dokumen akan mempercepat proses pengisian. Verifikasi data penghasilan. Periksa kembali semua data penghasilan dan pemotongan pajak Anda. Pastikan angka-angka tertera di bukti potong atau laporan keuangan sudah sesuai kesalahan kecil dapat berakibat pada SPT yang tidak valid. Siapkan akses e-filing. Pastikan Anda memiliki akun DJP online yang aktif. Jika belum, Anda perlu mendaftar dan mengaktifkan e-fin atau Electronic Filing Identification Number. E-filing adalah cara termudah dan tercepat untuk melaporkan SPT secara online. Pahami batas waktu. Meskipun persiapan dilakukan lebih awal, penting untuk mengingat batas waktu pelaporan SPT. Untuk wajib pajak orang pribadi, batas waktu adalah 31 Maret setiap tahun. Untuk wajib pajak badan, batas waktu adalah 30 April. Oke. Langkah-langkah mengisi SPT online dengan filling, yaitu kalian harus login DJP, akses situs resmi DJP online, menggunakan NPWP dan kata sandi Anda. Pastikan koneksi internet stabil. Yang kedua yaitu pilihlah jenis SPT yang mau dilaporkan. Seperti yang kita kemudian e-filing dan ikuti panduan untuk memilih jenis SPT tahun yang sesuai dengan profil penghasilan Anda. Misalkan Anda mau 1770S atau 1770SS. Yang ketiga, isi data pajak. Input data penghasilan, potongan pajak, daftar harta, dan kewajiban sesuai dengan dokumen yang telah Anda siapkan. Sistem e-filing akan membimbing Anda melalui setiap langkah. Yang keempat, unggah dokumen pendukung. Jika ada dokumen pendukung seperti bukti pembayaran PPh Pasal 25 atau laporan keuangan yang disyaratkan unggah sesuai instruksi dalam format yang ditentukan,
Dan terakhir, periksa dan kirim. Lakukan peninjauan ulang terhadap semua data yang telah diinput. Pastikan tidak ada kesalahan setelah yakin benar, klik kirim SPT dan Anda akan menerima email bukti pelaporan. Tips agar pengisian SPT lebih mudah dan cepat. Manfaatkan fitur autofill. Jika Anda sudah pernah melaporkan SPT sebelumnya, sistem e-filing biasanya akan mengisi beberapa data secara otomatis. Pastikan untuk memverifikasi data tersebut. Simpan data untuk tahun berikutnya. Setelah mengisi SPT, simpan salinan data Anda atau setidaknya catat informasi penting untuk referensi di tahun-tahun mendatang. Ini akan mempercepat proses pengisian di masa depan. Yang ketiga, ikuti panduan resmi DJP. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan banyak panduan dan tutorial lengkap di situs web mereka atau karena YouTube. Manfaatkan sumber daya ini jika Anda mengalami kesulitan. Yang keempat, jangan menunda. Hindari kebiasaan menunda pelaporan hingga mendekati batas waktu. Melaporkan pelaporan lebih awal dan memberikan Anda waktu lebih untuk mengoreksi jika ada kesalahan dan menghindari gangguan sistem yang sering terjadi menjelang tenggat waktu. Simpan bukti pelaporan. Setelah berhasil mengirim SPT, Anda akan menerima bukti menerima elektronik atau BBE. Simpan BBE ini dengan baik sebagai arsip penting Anda. Hmm. Kesalahan umum yang harus dihindari saat mengisi SPT yaitu salah pilih formulir. Jadi, memilih formulir SPT yang tidak sesuai dengan jenis penghasilan atau wajib pajak Anda adalah kesalahan fatal yang dapat menyebabkan SPT Anda dianggap tidak lengkap atau tidak benar, data tidak lengkap atau sah atau salah, input data penghasilan, potongan atau harta yang tidak lengkap atau salah dapat mengakibatkan perhitungan pajak yang keliru dan berpotensi menimbulkan sanksi. Tidak lapor penghasilan tambahan. Banyak wajib pajak lupa melaporkan penghasilan lain-lain seperti penghasilan dari sewa, bunga, investasi, atau penghasilan dari luar negeri ini merupakan pelanggaran. Terlambat lapor. Keterlambatan pelaporan SPT meskipun hanya 1 hari akan dikenakan sanksi denda sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Batas waktu adalah krusial. Oke. Manfaat melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu. Terhindar dari saksi, kepatuhan melaporkan SPT secara benar dan tepat waktu akan menghindarkan Anda dari sanksi administrasi berupa denda atau bahkan sanksi pidana yang lebih berat. Yang kedua, bukti kepatuhan pajak. SPT yang telah dilaporkan dan diterima akan menjadi bukti sah kepatuhan pajak Anda. Bukti ini seringkali diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi seperti pengajuan kredit, tender, atau visa. Yang ketiga, mendukung pembangunan nasional. Pajak yang Anda bayarkan melalui pelaporan SPT yang benar merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan yang pada akhirnya akan kembali dinikmati oleh seluruh rakyat. Yang terakhir, menciptakan transparansi. Pelaporan SPT membantu menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel, di mana setiap wajib pajak berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. Berikut adalah contoh kasus eh, melaporkan sukses melaporkan SPT dan e-filing. Budi, seorang karyawan swasta di Jakarta, dulunya merasa cemas setiap kali tiba musim laporan pajak. Namun setelah mencoba fitur e-filing DJP online, semua berubah. Efisiennya waktu dengan persiapan dokumen yang lengkap, Budi berhasil menyelesaikan seluruh proses pelaporan SPT-nya hanya dalam waktu 15 menit saja. Ini jauh lebih cepat dan dibandingkan harus datang ke kantor pajak atau mengisi formulir manual. Kemudian aksesnya yaitu melalui aplikasi DJP online yang user-friendly, Budi dapat mengakses semua fitur yang dibutuhkan dari rumahnya, menghindari antrian panjang dan kerumunan di kantor pajak. Yang terakhir, bukti resmi setelah pengiriman berhasil, Budi langsung menerima bukti penerimaan elektronik atau BPE melalui email. BPE ini berfungsi sebagai tanda bukti resmi yang sah, mudah disimpan dan dapat diakses kapan saja jika diperlukan. Saya tidak menyangka kemudahan ini e-filing benar-benar merubah cara penglihatan pelaporan pajak saya, Budi. Terima kasih. Terima kasih, atas atas partisipasi Anda dalam presentasi ini. Semoga informasi yang telah saya sampaikan dapat membantu Anda melaporkan SPT dengan lebih mudah dan benar dan tepat waktu. Mari bersama menjadi wajib pajak yang patuh demi kemajuan bangsa. Oke, jangan lupa jangan lupa lapor SPT ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.